Nomor 38, grafik berikut ini adalah hubungan antara GGL induksi atau E terhadap waktu T yang dipasang pada tegangan AC. Ini gambarnya ya. Jika kumparan itu diputar dengan kecepatan sudut 4 kali dan jumlah lilitannya dijadikan setengah kali semula, maka grafiknya menjadi, jadi di sini diubah kecepatan sudutnya menjadi 4 kali kecepatan sudut semula. Berarti omega 2 sama dengan 4 kali omega 1. Omega 2 sama dengan 4 kali omega 1. Kemudian lilitannya juga diubah. Jadi N2 sama dengan setengah kali N1. Nah, kita diminta untuk menentukan grafik yang sesuai. Nomor 38 ini berkaitan dengan persamaan umum dari GGL induksi pada generator ya. Masih ingat rumusnya? Jadi GGL induksi pada generator itu rumusnya adalah NBA omega sin omega T ya. Jadi sin di sini menunjukkan bahwa gelombang yang dihasilkan nanti memenuhi persamaan sinusoida, makanya disebut sebagai tegangan AC. Ini adalah persamaan umum dari GGL induksi yang dihasilkan pada generator. Nah, omega sendiri itu bisa kita ganti, omega itu sama dengan 2pi per T, sehingga E sama dengan NBA dikalikan 2pi dibagi T sin omega T. Sampai sini bisa dipahami ya. T itu adalah periode, kemudian N itu jumlah lilitan, B itu adalah intensitas medan magnet, A itu adalah luas penampang, kalau omega itu kecepatan sudut, dan T itu waktu ya, T kecil itu waktu, kalau T besar tadi periode. Nah adik-adik, manakah dari kelima pilihan ini yang menggambarkan grafik yang benar ketika terjadi perubahan omega 2 sama dengan 4 kali omega 1 dan N2 sama dengan setengah N1? Kita akan cek bersama-sama ya. Sebelum kita kerjakan, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar teman-temanmu juga menyaksikan video ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 38. Nah, sekarang kita lihat dulu grafik E terhadap T sebelum terjadi perubahan kecepatan sudut dan lilitan. Dari grafik ini kita tahu bahwa Emax sama dengan 1 volt ya. Jadi Emax biasanya kita sebut sebagai amplitudo kalau kita bicara gelombang. Di sini Emax-nya sama dengan 1 volt. Kemudian untuk periodenya atau waktu yang dibutuhkan satu gelombang merambat itu T besar sama dengan 4 sekon. Yang ini ya Dek ya. Nah, dari soal kita tahu bahwa omega 2 sama dengan 4 kali omega 1. Ya, berarti omega itu 2pi per T. 2pi per T2 sama dengan 2pi per T1 dikalikan dengan 4. Ya, omega 2 sama dengan 4 kali omega 1. Kalau 2pi-nya ini kita coret, saya pakai warna merah ya. Nah, maka kita peroleh seper T2 sama dengan 4 per T1. Kalau kita kali silang berarti T1 ya sama dengan 4 kali T2. Nah, T1-nya sudah diketahui 4 sekon, berarti 4 sama dengan 4 T2, berarti T2-nya sama dengan 1 sekon. Artinya nanti grafik yang baru periodenya adalah 1 sekon. Nah, tinggal kita cari saja ya, manakah dari kelima grafik ini yang periodenya sama dengan 1 sekon. Sambil latihan. Untuk yang A, ini pasti salah karena periodenya 2 sekon. Kemudian yang B, ini periodenya 4 sekon, ini juga pasti salah. Nah, yang C ini periodenya 1 sekon ya. Jadi yang C ini kemungkinan jawaban yang benar. Untuk yang D ini juga salah, periodenya 4 sekon. Kemudian yang E, ini kebetulan periodenya juga 1 sekon. Jadi kemungkinan jawaban yang benar di sini adalah C dan E. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita amati Emax-nya ya. Emax atau amplitudo, kalau dalam persamaan matematis ini yang disebut sebagai amplitudo atau nilai maksimum dari GGL induksi adalah segala sesuatu di depannya sin ya Dek ya. Jadi Emax itu berarti rumusnya NBA omega. Atau kalau kita gunakan persamaan yang kedua, berarti Emax itu rumusnya adalah NBA kali 2pi dibagi dengan 2T. Jadi yang merah ini yang saya garis dan saya lingkari ini adalah Emax. Kita akan gunakan yang kedua saja karena di sini ada perubahan periode ya. Jadi E saya tuliskan dulu. Yang namanya Emax itu rumusnya adalah NBA kali 2pi dibagi dengan T. Karena kita mau membandingkan seperti biasa, kita coret dulu variabel-variabel atau konstanta yang tidak berubah.
Berarti yang tidak berubah di sini B-nya tidak berubah, A-nya tidak berubah. 2pi ini konstanta, maka E max berbanding lurus dengan N dan berbanding terbalik dengan T. Sehingga nanti secara matematis ini bisa kita tuliskan E max 1 atau supaya singkat EM ya, EM1 banding EM2 sama dengan N1 banding N2 kali T2 banding T1. Nah, di soal diketahui bahwa N2 sama dengan setengah N1. Jadi ini N1 per setengah N1 kali T2-nya sama dengan berapa tadi? 1 sekon ya. T2-nya 1 sekon, sementara T1-nya ya ini 4 sekon. Berarti T1-nya diisi 4. N1 ini bisa kita coret. 1 dibagi setengah sama dengan 2. 2 kali 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1 banding 2. Nah, dari sini kita peroleh, ini kan EM1 banding EM2 ya. Saya tulis di sebelah sini. Berarti EM2 itu sama dengan 2 kali EM1 ya, kali silang. Berarti EM2 sama dengan 2 kali EM1. Nah, tadi EM1-nya sama dengan 1 volt, berarti EM2-nya sama dengan 2 volt. Ya, jadi EM1-nya ini 1 volt, 2 kali 1 sama dengan 2 volt. Tinggal kita cari manakah yang GGL induksi maksimumnya atau E max-nya sama dengan 2 volt. Jadi kalau kita lihat di sini jawaban yang benar itu adalah yang C ya, Dek ya. Jadi kalau pada jawaban C, E max di sini sama dengan 2 volt, kemudian periodenya sama dengan 1 sekon. Sementara yang E, ini E max-nya 1/4 volt, T-nya benar ya, ini 1 sekon. Jadi untuk nomor 38 jawabannya adalah yang C. Baiklah, demikian tadi pembahasan soal nomor 38. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat belajar, sampai ketemu di pembahasan video soal selanjutnya.